Selamat pagi rekan LPF dimanapun Anda berada. Kalau untuk renungan jam 7 sampai 7.15 saya available karena itu adalah peak time di pagi hari sebelum sarapan. Namun setelah itu sekitar 7.15, 7.20 saya harus sarapan karena jam 8 harus sudah ada di kantor. Karena saya berkantor di CC, tinggal di katedral. Saat ini saya sedang berada di CC dalam kegiatan pastoral yakni rapat paripurna dan juga pelantikan Dewan Pastoral Paroki Hati Kudus Yesus Banda Aceh. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang disajikan kepada kita, yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini dari Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai dengan 56. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang letakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus yang telah diwadahi dalam bejana rohani, dalam kantung rohani yakni LPF Group. Tuhan kita Yesus Kristus tidak berubah. Dahulu, sekarang, dan pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, dalam renungan pada hari ini saya menyoroti sikap orang-orang banyak untuk menjadi role model dan direlevansikan dengan kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Karena terkadang kita berubah di dalam kehidupan sebagai murid-murid Kristus tergantung dari perjalanan sejarah hidup kita. Ada 4 poin yang dapat kita renungkan dari sikap orang banyak terhadap Yesus yang akan bawa kita bagaimana membangun sikap kepada Yesus. Yang pertama, mereka segera mengenal Yesus. Tuhan kita Yesus Kristus barusan mendarat di pantai Genesaret bersama murid-muridnya. Dan orang banyak segera mengenal dia. Mereka mengenal dia bukan karena namanya, bukan sejak dari mana ia berasal, atau informasi siapa itu Yesus. Tapi mengenal di sini adalah beriman akan Yesus Kristus. Maka orang-orang banyak itu segera bereaksi atas kehadiran Yesus, bukan biografinya yang membuat mereka bereaksi, merespon kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi mereka beriman pada Yesus sebagai sang penyembuh orang-orang yang sakit. Oleh karena itu, respon mereka, sambutan mereka kepada Yesus sebagai seorang penyembuh melahirkan sikap membawa orang-orang sakit kepada Yesus. Di sini kita melihat orang-orang yang membawa Yesus, orang-orang yang membawa orang sakit kepada Yesus bukanlah orang yang sakit. Mereka adalah orang-orang yang sudah selesai dengan persoalan. Mereka tidak membutuhkan Yesus untuk menyembuhkan mereka karena mereka sehat. Tetapi mereka teringat akan sanak saudara, akan orang lain yang sedang menderita sakit. Mungkin mereka telah terlibat dalam proses pengobatan, membawa kepada dokter, tabib-tabib, orang-orang pandai, dan mungkin telah banyak biaya dikeluarkan. Mungkin mereka itu adalah anggota keluarga
sahabat, atau tetangga. Orang-orang yang beriman kepada Yesus ini adalah orang-orang yang tidak punya persoalan dan tidak membutuhkan Yesus untuk menyembuhkan mereka. Tetapi mereka membutuhkan Yesus untuk menyembuhkan orang-orang lain yang mereka kenal, yang merindukan kesembuhan. Segera dengan poin pertama ini saya ingin kita merenungkan. Apakah kita ini sudah selesai dengan persoalan kita? Sehingga kita di level tertentu tidak lagi membutuhkan Yesus. Tapi kita ingat ada orang-orang dalam kehidupan kita yang sangat membutuhkan Yesus. Sehingga kita membawa mereka kepada Yesus di dalam doa-doa kita. Wajar. Jadi ini saya fokus kepada bacaan Injil pada hari ini. Sebab ada bacaan lain bahwa kita memang membutuhkan Yesus, meminta pada Yesus. Tapi pada hari ini saya mengajak kita memfokuskan diri bahwa sebagai seorang yang percaya pada Yesus tidak harus memiliki masalah di dalam hidupnya, tetapi dia punya masalah dengan orang-orang lain yang punya persoalan untuk disembuhkan. Inilah yang kita dapat belajar dari orang-orang banyak. Mereka beriman, mereka percaya Yesus menyembuhkan, mereka tidak membutuhkan Yesus untuk menyembuhkan, tetapi mereka membawa orang lain, membawa sanak saudara, membawa sahabat-sahabatnya, membawa tetangga, siapa saja yang sungguh membutuhkan untuk disembuhkan oleh Yesus karena mereka tidak mampu untuk menyembuhkan atau menyelesaikan masalah orang tersebut. Mereka tahu Yesus dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita. Kita tahu orang punya persoalan, punya penyakit, punya problem, tapi kita sadar kita tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan masalah mereka. Maka sikap yang hendak kita miliki adalah membawa mereka kepada Yesus. Itulah sikap sang pendoa sejati di dalam kehidupan Kristiani, dan dirindukan hal ini. Saya senang di dalam LPF saya ikuti, kalau saya sempat, kita membawa orang lain. Kita mendoakan mereka yang sakit. Dan orang yang ikut LPF tahu orang yang sehat. Kalau seandainya dia sakit, tidak mungkin dia bisa ikut LPF. Dia berbaring rumah sakit. Dia istirahat, dia tidur menurut tindakan medis. Itulah yang pertama. Syukur kita orang-orang yang sadar. Kita sudah tidak punya persoalan. Kita sudah tidak punya masalah. Tetapi kita tahu, kita melihat ada orang yang punya masalah. Kita terlibat dalam membawa mereka pada Yesus. Yang kedua, mereka membawa Yesus kemana Yesus pergi. Di dalam Injil hari ini, Yesus ke kota, Yesus ke kampung, mereka ikut Yesus dan meletakkan orang sakit di pasar. Dengan kata lain, orang-orang ini tidak membawa Yesus dalam situasi mereka, dalam kondisi mereka, dalam pengalaman hidup mereka, dalam atmosfer kegiatan mereka setiap hari. Dan mereka keluar dari zona mereka, rumah mereka, kesibukan mereka. Mereka pergi mengikuti Yesus kemana Yesus itu berada. Tetapi bukan di sisi ini, dalam Injil ini, mereka tidak bawa Yesus di mana orang yang punya persoalan itu berada. Dengan kata lain, Injil hari ini menyampaikan, kita hendak membawa orang yang butuh pertolongan ke dalam situasi Yesus, ke dalam posisi Yesus, di mana Yesus berada. Kita katakan pada mereka, lupakan persoalan hidupmu, lupakan sakitmu sekarang, rumahmu, tapi biarlah aku membawa engkau untuk masuk di dalam situasi di mana Yesus yang berada. Sehingga dalam atmosfer Yesus yang berada. Di mana Yesus yang berada, biarlah ia bertindak atas dirimu. Sesuatu yang sangat menarik. Terkadang ketika orang itu punya persoalan, orang itu sakit, dia tetap berada dalam zona di mana sumber persoalan itu ada, di mana sumber sakitnya itu terjadi. Kalau dia tetap berada di situ, terkadang sangat sulit untuk
membuat dia mengalami Yesus yang menyembuhkan. Tapi bawalah dia ke dalam situasi di mana Yesus yang berada. Itulah tindakan kita, membawa Yesus, membawa orang sakit, membawa orang punya persoalan ke dalam zona Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berikut, poin yang berikut. Jadi yang pertama yaitu ya tadi menyambut Yesus dengan iman. Yang kedua, tindakan membawa orang sakit. Yang ketiga, pergi membawa orang sakit ke mana Yesus berada. Dan yang keempat, memohon dengan rendah hati. Mereka yang mengatakan, Tuhan, kami hanya memohon Engkau menjamah, biarlah mereka ini menjamah jubahmu, maka mereka menjadi sembuh. Orang-orang bawa Yesus ini, atau mungkin juga orang sakit, hanya memohon, biarlah kami hanya menjamah jumbai jubahmu. Kami tidak menuntut kesembuhan dengan melampaui apa yang kami tuntut, tapi inilah berdoa dengan rendah hati. Siapakah kita? Kita adalah orang yang berdosa. Tidak layak kita menuntut dalam doa kita standar yang tinggi. Cukuplah kita berkata kepada Yesus, biarlah Yesus kami atas sakit ini menjamah jumbai jubahmu. Seperti seorang perwira yang berkata kepada Yesus, ya Tuhan, katakan saja sepatah kata saja, maka aku akan sembuh. Dia tidak menuntut Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya yang sakit tersebut. Tapi sang perwira hanya berkata, biarlah Yesus engkau tetap di posisimu. Tak perlu engkau masuk dalam rumahku dan melihat hambaku yang sedang sakit. Tapi cukuplah, aku percaya, hanya dengan berkata sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Nah, inilah iman kita. Inilah iman berdoa dengan rendah hati. Sehingga ketika kita menyambut Komuni Kudus, kita hanya berkata, ya Tuhan, saya tidak pantas, tetapi hanya dengan berkata sepatah kata saja, maka saya akan sembuh. Saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Injil hari ini menyampaikan orang itu mengalami kesembuhan. Dan percayalah, tindakan orang banyak ini kita adopsi sebagai role model kita, sebagai kiblat kita, sebagai Ka'bah kita, sebagai Mekah kita, untuk melihat bagaimana kita mau membawa orang kepada Yesus dan biarkan Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan memberkati kita. Amin.